Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Dipimpin Radit. Sudah siap dan dibaca. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Abdus Soleh, Hadir. Ahmad Fajar, Hadir. Adiba Aulia Putri. Guru mau mendengarkan kalian membacakan Pancasila dengan lambangnya. Ayo, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rakyat. 3. Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala benteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Paham semua kan? C. Itu Pancasila dengan lambangnya kalian sudah hafal. Untuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, apakah kalian tahu? Bu Guru kasih contoh 1 ya. Yang pertama, sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terdapat dalam kata ketuhanan yang Maha Esa itu Bu Guru kasih contoh 1. Misalnya mengerjakan sholat. Nah, itu termasuk nilai-nilai dari Pancasila yang nomor 1. Coba yang nomor 2 apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan contoh nilai-nilainya. Terus apa lagi? Membantu. Terus menghormati siapa? Yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Terus ya saling menghargai. Sekarang yang nomor 3 bunyinya persatuan. Berikan contoh nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Ayo. Mengikuti upacara. Terus apa lagi? Ayo. Persatuan Indonesia. Saling menghargai sesama makhluk hidup. Ya. Nomor 4. Kerakyatan. dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilainya, contohnya. Ayo, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contohnya? Ya, terus apa lagi? Bergotong royong. Bukan. Itu termasuk yang tadi. Nah, berdiskusi, bermusyawarah. Ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. apa? Nilai-nilainya. Contohnya, keadilan hampir sama dengan Pancasila yang nomor 2, yaitu bersikap adil terhadap sesama, ya. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari
keragaman budaya di daerah masing-masing. Kita tinggalnya di daerah mana? Jawa Timur. Jadi kita harus paham betul tentang keragaman budaya yang ada di Jawa Timur. Sebelum itu, marilah kita lihat video yang akan Bu Guru tayangkan. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah Keraton Yogyakarta. Istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Harjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kahariman. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura, sedangkan hari besarnya adalah Nyekti dan Siwalaki. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja, sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan upacara adat Kebun Maulid. Sedangkan di Bali terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang disebut Ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Kopeka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh yang disebut dengan Mandareng Lamu. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya keragaman dari tiap suku? Ada lagi nih, sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Saman dari Aceh dan tari Bujan Kadandar dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar Amat Pisang dari Kalimantan Selatan dan Cicik Priok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi Berdasarkan video barusan, kalian bisa membedakan apa itu keragaman budaya. Ya kan? Kita sebagai bangsa Indonesia dan juga yang tinggal di daerah mana tadi? Jawa Timur tentunya memiliki keragaman budaya masing-masing. Berikan contohnya Bu Guru keragaman budaya yang ada di Jawa Timur. Harapan sapi. Terus, apa lagi? Apa?
Tari. Terus yang perempuan udah jawab. Apa lagi? Hah? Tari. Jaranan, gutong. Terus apa lagi? Nah, dengarkan Bu Guru. Berdasarkan dari jawaban kalian, nanti kita akan melakukan wawancara terhadap teman. Wawancaranya tentang apa Bu Guru? Yaitu tentang keragaman budaya di daerah masing-masing. Bu Guru bagi menjadi dua anak, yang satu sebagai yang diwawancarai, yang satu sebagai pewawancara. Sekarang dibagi Gugur sama Hasim, terus Soleh sama Fajar. Ya, terus itu menjadi dua-dua sudah ya. Nah, bisa kalian wawancara? Bisa melakukan wawancara? Bisa? Bisa. Tetapi sebelum itu Gugur beri tabel dulu. Ya. Apa Guru? Baik anak-anak, kalian kan sudah menuliskan di pada tabel yaitu tentang keanekaragaman budaya dari daerah Jawa Timur. Sesuai dengan hasil wawancara kalian terhadap teman masing-masing. Sekarang Gugur tunjuk. Kelompoknya Gugun. Sama siapa tadi Gugun? Hasim. Sama Hasim. Ayo dan tunjuk ke depan, kalian presentasikan hasilnya. Macam
Keragaman budaya di daerahmu. Tari Gelipang berasal dari Jawa Timur. Tradisi makan rawon dari Jawa Timur. Rujak cingur, lontong badak, dan tari-tariannya ludruk. Tradisinya kerapan sapi. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara kalian semua, kalian dapat menyimpulkan keragaman budaya yang ada di daerah Jawa Timur itu sangat banyak. Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Tentang apa tadi? Tentang keragaman budaya, dan juga tadi kita sempat membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Silakan Radit untuk dipimpin berdoa. Selesai. Beri salam kepada guru. Baik, sekarang kalian boleh pulang ke rumah masing-masing.